Selamat berjumpa kembali semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Laporan hasil observasi adalah laporan yang berisi jawaban umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Sedangkan kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Hasil observasi inilah yang kemudian akan dipertimbangkan, yang kemudian menjadi kesimpulan dan terambillah suatu keputusan. Contoh bergunanya laporan hasil observasi. Pada saat virus corona menjadi wabah, diadakanlah pengamatan tentang virus tersebut. Bagaimana virus itu menyebar dan apa dampak virus tersebut bagi masyarakat secara luas, dan seterusnya dan seterusnya. Hasil pengamatan inilah yang akhirnya pemerintah mengambil sikap kebijakan apa yang dirasa tepat untuk menghadapi virus tersebut. Sekarang, bayangkan kalian sebagai pengamat atau observer yang akan melakukan kegiatan pengamatan. Sebagai pengamat, perhatikanlah aspek-aspek berikut pada saat melakukan kegiatan observasi. Pertama, kuasai topik permasalahan yang akan diobservasi. Misalkan, ketika virus corona menyebar atau mewabah, kalian mengamati dari sisi bahaya virus tersebut bagi kesehatan, atau bahaya virus tersebut yang berdampak pada kegiatan ekonomi. Jadi kalian harus menguasai bidangnya masing-masing. Kemudian pahami secara jelas tujuan observasi. Jadi maksudnya pengamatan tersebut bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menyampaikan informasi, bertujuan untuk mengambil kesimpulan, bertujuan apa saja. Batasi permasalahan observasi secara tegas atau jelas. Misalkan kalian mengamati virus itu, misalkan mengamati virus corona yang sedang mewabah. Kalian batasi permasalahannya adalah virus dalam dunia kesehatan atau virus berdampak pada ekonomi dan sebagainya. Jadi batasannya harus jelas. Kemudian catatlah setiap permasalahan secara runtut, terperinci dan terarah. Ini bertujuan supaya pembaca agar terarah dan mengerti dari laporan hasil observasi tersebut. Setelah itu, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, tentukan letak atau tempat observasi yang akan dilakukan. Tempat observasi ini cakupannya bermacam-macam. Mungkin kalian akan melakukan observasi hanya di lokasi pasar Landasan saja, atau pasar Bandarsari saja, atau pasar-pasar di kota Balikpapan, atau di tempat-tempat lain. Kemudian, tentukan objek atau orang yang akan diobservasi. Objek ini bisa sesuatu apa saja. Misal, kondisi
harga cabai yang ada di pasar Pandansari. Bisa juga kondisi ekonomi pada saat corona. Bisa juga objek yang berupa benda, seperti pengamatan sapi Bali dan sapi Madura, dan sebagainya. Yang ketiga, kalian harus mengetahui dengan jelas dan pasti data yang diperlukan pada saat observasi. Kemudian, pastikan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan lancar dan tertib. Dan terakhir, pastikan cara mencatat hasil observasi secara jelas. Setelah kalian mempelajari teks laporan hasil observasi, maka akan kalian temukan ciri-ciri sebagai berikut. Teks laporan hasil observasi bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan adalah objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Sifat teks laporan hasil observasi yaitu informatif, komunikatif, dan objektif. Informatif berarti menyajikan informasi, sedangkan komunikatif bersifat mudah dipahami oleh pembaca. Objektif apa adanya, tidak subjektif atau berdasarkan sudut pandang pengamat atau sudut pandang tertentu. Dari semua itu, maka akan kita simpulkan bahwa informasi dalam teks laporan hasil observasi berupa fakta. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, menunjukkan suatu kebenaran informasi, kenyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Sedangkan objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian pada materi ini, maka kerjakanlah uji kompetensi 1 nomor 5 halaman 4 pada buku bahasa Indonesia kalian. Tugas diserahkan dalam bentuk tulisan tangan yang difoto. Foto tersebutlah yang diserahkan kepada saya. Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan bertanya melalui WA group atau melalui Google Class. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.